Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tullab? Naam, ma'akum Irma Rahmayanti. Hayya nabda dirasatana al-yawm biqiraati bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman eh, mahasiswa semester 3 atau teman-teman yang mengikuti perkuliahan FLDP 2 yaitu APT Class. Hari ini kita akan membahas tentang apa sih APT itu atau Arabic Proficiency Test itu. Akan tetapi sebelumnya kita akan berkenalan terlebih dahulu. Naam, ismi Afwan. Naam, ismi Irma Rahmayanti. Yumkin ba'du minkum qad tu'arrifuni, mungkin sebagian ada yang sudah pernah belajar dengan saya di FLDP 1, mungkin ya, atau mungkin ada yang belum sama sekali. Baik, saya juga akan memperkenalkan diri. Ahlan wa sahlan ma'akum Irma Rahmayanti. Saya Irma Rahmayanti, mudarrisatul lughah al-arabiyyah. Saya adalah pengajar bahasa Arab. Saya adalah tutor yang akan menemani teman-teman belajar di APT Class dalam semester ini. Baik ya teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya harap sekarang teman-teman sudah bisa mengenali saya, tahu nama saya seperti itu. Jadi kita akan belajar tentang TOEFL atau APT Class dalam satu semester ini. Baik, selanjutnya adalah tentang APT atau TOEFL ya. Jadi APT atau Arabic Proficiency Test itu disebut juga dengan TOEFL atau Test of Arabic as a Foreign Language, seperti itu ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ini TOEFL, dalam bahasa Arab ini TOEFL, seperti itu. Akan tetapi sebenarnya peristilahan ini sama ya teman-teman, untuk TOEFL ataupun TOEFL ini sebenarnya adalah sebuah merek. Jadi bukan nama ataupun nama tes, tapi lazimnya kita pakai istilah TOEFL ini atau APT itu tadi ya. Jadi sebenarnya istilah APT atau TOEFL ini sama, seperti itu. Apa saja yang diteskan dalam TOEFL ataupun APT ini, yaitu ada istima', kemudian kiroah. Istima' ini menyimak, kiroah ini membaca. Jadi membacanya itu nanti tidak hanya membaca ya teman-teman, membaca disertai dengan pemahaman makna, kemudian ada beberapa pertanyaan. Selanjutnya al-qawaid atau grammar ya, jadi tata bahasa Arab. Selanjutnya al-ulum al-amah ya. Jadi dalam TOEFL itu biasanya ada keilmuan umum ya. Jadi tidak hanya keilmuan kebahasaan saja, tapi nanti ada soal-soal yang terkait dengan ekonomi, soal-soal yang terkait dengan politik, soal-soal yang terkait dengan olahraga. Soal-soal dalam keilmuan umum nanti ini biasanya dimasukkan dalam kiroah ataupun dalam istima' seperti itu. Jadi nanti juga ada yang namanya lawan kata, padan kata, dan kemudian peribahasa dan seterusnya. Ya, itu tadi ya gambaran umum tentang TOEFL. Kita lanjut. Apa sih APT atau TOEFL itu ya? TOEFL sebagaimana saya sebutkan tadi atau APT, Test of Arabic as a Foreign Language, ini merupakan sebuah tes untuk mengukur kemampuan bahasa Arab seseorang. Beberapa istilah lain adalah APT dan juga ILA, seperti itu. Jadi itu tadi sebagaimana saya jelaskan bahwa terdapat beberapa peristilahan dalam menyebut APT atau TOEFL ini. Yang penting teman-teman paham apa fungsinya TOEFL ini ya. Jadi fungsinya untuk mengukur kebahasaan atau mengukur kemahiran kemampuan seseorang dalam bahasa Arab ya. Hal ini penting teman-teman ya. Apa pentingnya? Sertifikat hasil tes TOEFL atau APT ini memiliki banyak manfaat ya, diantaranya untuk menunjukkan nilai plus mahasiswa dalam menguasai bahasa asing, kemudian syarat skripsi, melamar pekerjaan dan lain-lain ya. Ketika teman-teman nanti hasil tesnya itu
sesuai dengan skor yang diinginkan, maka dari situ pihak peminta TOEFL bisa mungkin dari jurusan, fakultas, atau bahkan dari bidang pekerjaan itu sudah bisa menilai, oh berarti penguasaan bahasa Arab mahasiswi ini atau mahasiswa ini sudah bagus. Oh berarti anak ini sudah bisa menguasai bahasa Arab dengan baik, seperti itu. Jadi penting, saya rasa penting ya, pembelajaran TOEFL ataupun APT ini ya teman-teman. Jadi dengan ini sehingga ada ukurannya, ada tolak ukur, ada hasil yang benar-benar legal ya, hasil yang legal bahwa saya selama belajar di sini, oh ini hasilnya seperti itu ya. Jadi penting apa itu TOEFL dan juga ataupun APT itu tadi. Selanjutnya adalah apa target kita, target kelas APT atau TOEFL ini dalam satu semester ini adalah targetnya mahasiswa mampu meningkatkan pemahaman segala hal tentang APT ataupun TOEFL serta mampu mencapai skor yang diharapkan. Ya, nanti kita bahas skornya. Jadi harapannya teman-teman ini mampu untuk mencapai target ini. Target ini teman-teman, saya ingatkan bahwa tidak bisa jika hanya satu arah saja. Tidak bisa hanya dari pengajar saja, akan tetapi harus ada kerjasama antara pengajar dengan pembelajar atau dengan mahasiswa untuk mencapai target ini. Ya, jadi saya mohon teman-teman juga harus bekerja sama dengan baik, belajar dengan baik materi-materi yang kami berikan nanti, kemudian berusaha mengerjakan soal-soal latihan yang akan kami berikan nanti sehingga target ini bisa tercapai dengan baik. Ya, alhamdulillah kalau nanti ketercapaian target ini melebihi batas yang ada, ya, melebihi skor yang ada. Kelas APT ini terdiri dari 30 pertemuan termasuk dengan UTS dan UAS. Jadi dalam pencapaian target ini nanti kita akan bertemu sebanyak 30 pertemuan, 2 pertemuan lagi untuk UTS dan UAS ya. Selanjutnya adalah berapa minimal skor TOEFL ini ya. Jadi dalam TOEFL ataupun TOEFL saya rasa teman-teman sudah tahu ya, mungkin beberapa sudah ada yang pernah mengikuti TOEFL. Jadi ada beberapa skor minimal ya teman-teman, dan skor minimal ini berbeda-beda. Misalnya TOEFL yang digunakan untuk masuk S1 beasiswa apa itu juga berbeda. TOEFL yang digunakan untuk S2, TOEFL yang digunakan untuk S3, TOEFL yang digunakan syarat dan sebagainya itu berbeda-beda standarnya, standar skornya. Tapi insya Allah untuk skor TOEFL kita pada UPT Bahasa IAIN Madura ini adalah insya Allah 450. Jadi nanti kalau memang ada perubahan terkait dengan skor TOEFL akan kami infokan selanjutnya. Seperti itu ya. Jadi itu selanjutnya adalah bentuk soal TOEFL. Bagaimana bentuknya ya? Jadi soal TOEFL itu juga berbeda-beda setiap instansi ya teman-teman. Untuk IAIN Madura ini terdiri dari 70 soal TOEFL. Yang pertama yaitu 25 soal istima atau menyimak, kemudian 25 soal qiraah dan juga 20 soal qawaid ya. Soal istimewa ini nanti berupa apa? Berupa audio ya. Jadi soalnya nanti berupa audio, kemudian ada jawabannya seperti itu. Selanjutnya soal qiraah, yaitu soalnya berupa teks bacaan ya, namanya qiraah itu pasti membaca. Soalnya berupa teks bacaan, nanti teman-teman membaca sebuah teks, itu tadi sebagaimana saya sampaikan di awal, bahwa teks bacaan yang ada ini biasanya terkadang ada yang dari pengetahuan umum ya, jadi ekonomi, sosial, politik, olahraga dan sebagainya. Ada juga yang terkait dengan cukup dengan kebahasaan saja. Itu nanti akan kita bahas pada materi-materi selanjutnya. Jadi hari ini saya hanya akan membahas gambaran besarnya saja. Seperti apa bentuk soal TOEFL ini?
Selanjutnya adalah soal qawaid ya ataupun grammar ataupun tata bahasa. Soal berupa pertanyaan terkait nahwu, shorof dan juga kebahasaan. Ya, jadi nahwu misalnya yang sering kita uh, pakai saja kalimat sederhananya, misalnya Fatimah tadhabu ilal jami'ah, seperti itu. Misalnya nih, Fatimah ini posisinya sebagai apa ya? Seperti itu. Tapi pertanyaan ini dalam bahasa Arab ya tentunya teman-teman. Jadi untuk TOEFL ini sudah full bahasa Arab semuanya. Mungkin adalah nanti beberapa bahasa Indonesia, tapi jarang sekali ya. Selanjutnya juga terkait kebahasaan. Kebahasaan nanti bisa peribahasa bisa masuk, kemudian bisa kayak hadis bisa masuk, terus kemudian padan kata, lawan kata, seperti itu ya teman-teman. Itu tadi adalah gambaran bentuk soal TOEFL yang nanti pada akhirnya teman-teman akan tes tentang TOEFL ini. Selanjutnya adalah apa saja yang kita pelajari selama satu semester ini untuk mencapai target yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu ada soal-soal terkait dengan tes TOEFL ataupun APT. Jadi nanti kita akan membedah soal-soal ya teman-teman di beberapa video selanjutnya. Selanjutnya tips dan trik mengerjakan TOEFL. Jadi ada beberapa tips dan juga trik teman-teman ya. Bagaimana? Karena apa? TOEFL ini pengerjaannya ini berbasis apa ya? Ada waktunya seperti itu. Jadi tidak bisa jika kita santai mengerjakan seperti itu, tidak bisa. Jadi ada beberapa tips dan trik supaya kita bisa mengerjakan sesuai dengan tepat waktu. Itu nanti juga akan kita pelajari. Kemudian kita juga akan mempelajari, kita juga akan mengadakan simulasi pengerjaan TOEFL per bidang. Maksudnya per bidang di sini adalah tadi bahwa TOEFL ini terdiri dari katakan istimak ya. Jadi nanti kita juga akan simulasi. Kira-kira soal istimak TOEFL ini seperti apa sih? Nanti kita juga akan simulasi. Oh ya teman-teman, untuk kelas APT kelas ini kita laksanakan secara online penuh yaitu selama 30 pertemuan itu. Jadi mohon teman-teman nanti bisa menyimak video-video selanjutnya ataupun mengerjakan kuis-kuis ataupun beberapa soal simulasi yang kami berikan seperti itu ya teman-teman. Saya rasa untuk pengenalan tentang saya dan juga tentang apa itu APT ataupun TOEFL dan juga bagaimana kelas ataupun pembelajaran kita, saya rasa sudah cukup sampai di sini. Oh ya, sebelum saya tutup, nanti kita juga akan ada kelas melalui Classroom ya teman-teman. Jadi selain melalui WhatsApp, kita juga akan ada kelas melalui Classroom seperti itu. Jadi nanti untuk pengerjaan dan juga materi-materi akan kita sampaikan melalui Google Classroom. Baik, jika ada yang ditanyakan, silahkan menghubungi via WA atau ditanyakan di grup masing-masing. Saya rasa cukup sampai di sini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan dan juga terima kasih atas perhatiannya. Haya nahtatim dirasatan al-yawm biqiraatil hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran ala husni timamikum wa atlubul afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.